Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan bergizi tinggi? Untuk memahami ini, ayo kita cari tahu. Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan kedua terbesar setelah padi. Sehingga, singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat. Ada sebuah cerita yang berjudul Sehari di Ladang Singkong. Berbeda dengan Pak Umar, Pak Gani tetangganya memilih bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu, umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Banyak makanan tradisional Indonesia yang menggunakan singkong sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, ketika liburan, Udin juga sempat berkeliling di ladang singkong Pak Gani. Ketika itu, Pak Gani dan beberapa pekerjanya baru saja menanam bibit singkong di ladangnya. Ladang singkong Pak Gani berbentuk persegi panjang dengan luas 100 meter persegi. Di ladangnya ditanam 10 baris batang singkong berjejer rapi. Di setiap baris ditanami 20 batang singkong dengan jarak yang sama. Oleh karena baru ditanam, dari kejauhan, batang-batang singkong terlihat seperti barisan patok kayu. Udin sempat berdiri di tengah ladang Pak Gani. Terasa oleh Udin sengatan panas matahari karena belum ada helai daun singkong yang menaungi ladang. Untuk mengurangi terpaan panas, di sekeliling ladang ditanami pohon buah-buahan. Di bawah pohon buah-buahan tersebut, Pak Gani dan para pekerjanya beristirahat sejenak melepas lelah. Mereka juga biasa menikmati bekal makan siangnya di bawah pohon buah-buahan tersebut. Di sebelah timur ladang terlihat sebuah kolam ikan. Bunyi kecipak air karena gerakan ekor ikan gurame yang menjadi penyejuk suasana di tengah ladang. Udin menikmati ketika berada di ladang Pak Gani. Sudah terbayang olehnya, sekitar 8 bulan lagi, Pak Gani akan memanen hasil ladangnya. Singkong dari ladangnya akan dinikmati oleh banyak orang dalam berbagai bentuk penganan. Nah, setelah kalian menyimak cerita tersebut, ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, dalam cerita tersebut, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Pertanyaan kedua, apakah Udin perlu wawancara untuk bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Dan pertanyaan ketiga, apakah Udin perlu mencari data dari sumber bacaan lain mengenai kebun singkong untuk menceritakan suasananya? Nah, jangan lupa jawabannya tulis di buku kalian ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ada tata cara mengolah singkong menjadi getuk. Pertama, jangan lupa singkongnya dikupas dan dipotong-potong, lalu cuci dengan bersih. Kedua, rebuslah singkong tersebut sampai matang. Yang ketiga, setelah singkong matang, tambahkanlah gula merah, lalu sedikit garam. Setelah itu pewarna makanan dan ulek sampai merata. Yang keempat, jadilah singkong menjadi getuk. Nah, bentuk-bentuknya kalian bentuk suka hati ya.
Setelah selesai memasak bersama ibu, kalian harus mencuci peralatan, membersihkan tempat masak, serta membuang sampahnya. Tahukah kamu bahwa bergotong royong adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia? Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian memahami Pancasila tersebut, ayo diskusikan bersama teman kalian. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Ibu akan memberikan contoh nilai Pancasila yang pertama dan yang kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan hubungan nilai-nilai tersebut antara lain persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Jangan lupa jawabannya tulis di buku kalian ya. Selamat mengerjakan! Selanjutnya ada gambar berbagai macam agama dan tempat beribadahnya. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Jangan lupa juga jawabannya tulis di buku kalian ya. Selamat mengerjakan! Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa nanti akan ada pembelajaran 3. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.